Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu penguji UKIM yang berbahagia. Saya Primanita Sukma, mahasiswa PPG BK UPI tahun 2021, siap untuk mengikuti ujian kinerja hari ini. Berikut adalah kartu peserta saya sebagai peserta UKIN. Insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan menampilkan video bimbingan kelompok yang bertema cara belajar efektif. Semoga berkenan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu sangat senang bisa berkumpul kembali dengan kalian ya. Terima kasih sudah menghadiri undangan Ibu. Kita akan melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok yang pekan kemarin sudah dilaksanakan. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok ini, kita buka dulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sangat senang bisa bertemu lagi dengan kalian. Semoga kalian semua, orang tua, adik, kakak, saudara, sehat-sehat ya. Bisa menikmati berkumpul di rumah dengan penuh bahagia. Nah, hari ini kita akan mengadakan bimbingan kelompok. Masih nyambung ya temanya dengan yang kemarin. Kalau kemarin kita akan kita membahas tentang disiplin dalam belajar. Nah, untuk mendukung kedisiplinan dalam belajar itu kita perlu tahu nih bagaimana cara belajar yang efektif. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Tujuannya adalah biar kita tahu ya, nanti kita akan membahas apa sih tujuan belajar itu, kenapa kita harus melaksanakan proses belajar yang efektif, bagaimana cara-caranya gitu kan. Lalu bagaimana menerapkan cara-cara belajar yang efektif ini dalam pembelajaran jarak jauh. Berhubung kita sekarang dalam kondisi pandemi, semuanya belajar online di rumah ya. Kita perlu mengetahui nih bagaimana caranya belajar yang efektif agar proses belajar yang kita lakukan bisa berhasil mencapai tujuannya. Nah, kemudian dalam bimbingan kelompok ini perlu Ibu sampaikan kembali ya asas-asas yang perlu diperhatikan. Ada asas keterbukaan, kerahasiaan, ya, kesukarelaan, dan asas kekinian. Ya, semoga yang nanti akan kita bahas bisa bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Kemudian langkah-langkah dalam bimbingan kelompok ini nanti kita akan mengadakan brainstorming ya. Apa sih tujuan belajar itu gitu kan. Lalu Ibu akan menayangkan video tentang cara belajar efektif. Lalu kita akan membahas ya isi video tersebut dan kemudian kita akan mendiskusikan bagaimana cara menerapkan belajar yang efektif tersebut dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, Ibu di sini sebagai ketua kelompok akan membantu kalian ya, akan membimbing kalian dalam diskusi. Nah, semoga nanti kalian bisa mengikuti diskusi dan bimbingan kelompok, dalam bimbingan kelompok ini sampai selesai. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Oke. Nah, biar kita nggak kaku nih, ya, mungkin ada yang perlu suntikan semangat, kita akan mengadakan ice breaking ya. Ice breaking-nya adalah kalau Ibu menyebut kata merah, nanti Ibu akan menyebut kata merah atau putih atau biru ya. Warna merah, kalau disebut merah berarti kalian sebutkan nama teman main kalian. Siapa namanya? Warna putih, kalian sebutkan hobi. Hobi kalian apa? Warna biru, kalian sebutkan hal yang tidak disukai. Nah, nanti pilih satu warna itu, lalu tunjuk siapa teman kalian ya yang akan menyebutkan sesuai dengan warna yang kalian tentukan. Ya.
Siap ya? Sampai di sini jelas? Siap. Mas, Bu. Oke, Ibu mulai dengan Mardia. Mardia, putih. Berenang. Lanjut. Tunjuk siapa? Tunggul. Warna? Warna apa? Warna merah. Merah. Dava. Lanjut Nabil. Warna apa? Nabil putih. Main bola. Nunjuk Haikal, warna merah. Merah. Siapa Haikal? Teman main? Haikal masih di mute ya suaranya. Berapa orang, Bu? 1. Yang di sekitar atau yang di sekolah? Boleh di mana aja. Siapa? Yang di dekat rumah, Radit. Boleh. Siapa namanya? Radit. Oh, Radit. Namanya Radit. Ya, lanjut. Tunjuk siapa Haikal? Yang belum? Mairo. Ya, Maira. Warna apa Haikal? Warna putih. Oke. Memasak. Maira. Memasak. Hai, kita ulangi satu putaran ya, satu putaran lagi ya. Ibu deh, Humaira tunjuk ibu warna apa? Humaira. Bu Prima warna biru. Biru, bohong. Sekarang ibu nunjuk Nabil, merah. Rahagi. Lanjut. Nunjuk Tunggul, warna biru. Biru. Apa ya? Kecapean. Lanjut. Mardia. Merah. Anissa. Tunjuk Haikal. Warna apa? Putih. Putih Haikal. Hobi. Main bola. Oke, sudah ya? Humaira. Humaira. Haikal, Humaira. Warna apa Haikal? Warna biru. Biru. Humaira biru. Berenang. Siapa? Berenang. Oh, berenang. Biru yang tidak disukai ya, berenang ya? Ya. Oke, tepuk tangan teman-teman. Makasih ya sudah ikut bermain. Ini melatih fokus kita dan konsentrasi kita juga. Insya Allah, semoga semuanya sudah mulai on ya untuk siap mengikuti bimbingan kelompok ini. Oke, seperti yang sudah tadi Ibu sampaikan nih tentang cara belajar efektif. Sebenarnya kalau kita bahas belajar nih, teman-teman sudah tahu nggak sih tujuan belajar itu apa? Jadi pintar. Jadi pinter. Pinter apa maksudnya Haikal? Pinter apa? Banyak ilmu. Banyak ilmu. Oke, tunggu ya. Banyak ilmu. Ilmu apa yang sudah Tunggul dapatkan dalam pembelajaran? Ilmu kebanyakan matematika sih.
Matematika ya, ilmu sains ya. Oke, terus apa lagi? Melatih kemampuan berpikir. Oke, Mardiah melatih kemampuan berpikir. Mardiah merasa nggak dengan belajar kemampuan berpikirnya itu terasah? Ya, merasa nggak Mardiah? Merasa. Jadi semakin apa ya, Mardiah semakin pintar atau merasa semakin mudah mungkin ya untuk dipakai berpikir? Iya. Ya, lebih mudah. Ya. Oke, kalau Haikal bisa memberikan jawaban lain tujuan belajar? Apa Haikal? Informasi. Mendapatkan informasi lebih banyak. Dapat informasi, pengetahuan, wawasan ya Haikal ya. Informasi apa yang Haikal dapatkan dari proses belajar? Ya, Tentang apa misalnya? tentang alam. Tentang alam, sains, pengetahuan, ya kayak ilmu pengetahuan alam mungkin ya, hal-hal yang terkait dengan alam ya. Ya, Bisa dapat apa, mempelajari tentang makhluk hidup ya Haikal. Kalau Ya. Humairah, tujuan dari belajar itu apa? Selain yang tadi disebutkan teman-teman. Pikiran jadi berfungsi yang positif, Bu. Ya, jadi lebih banyak berpikir positif. Iya. Oh, gitu. Berpikir positifnya seperti apa? Kayak tadian mikirnya nanti main jam berapa, jadi kayak kalau jadi pelajaran istirahat. Jadi bisa lebih mengatur waktu ya. Maksudnya begitu ya, Humairah? Iya, Bu. Ya, dan memang akan terlihat jelas ya, teman-teman, orang yang berpendidikan dengan yang tidak ya. Kalau kita lihat sekitar kita mungkin akan beda. Orang yang berpendidikan berarti dia sudah melewati proses belajar, dia terlihat lebih cerdas gitu ya, lebih terampil dalam kehidupannya. Mungkin seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita selama ini, teman-teman anak-anakku semua melewati proses pembelajaran, semoga semuanya bisa mencapai tujuan ya, tujuan dari belajar yang sudah dilakukan ya. Minimal dari tidak bisa menjadi Bisa. nah, dari tidak tahu menjadi Tahu. Jadi tidak paham menjadi Paham. paham ya. Tahu. Jadi lebih paham. Oke. Paham. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan ya sebuah video. Nanti kalian lihat kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan, hikmah atau pesan yang diambil dari video tersebut. Ibu siapkan dulu sebentar ya. Nah, videonya. Sebentar. Suaranya apakah terdengar? Sebentar ya. Kedengaran. Bentar ya. Sebentar.
Suara Ibu terdengar? Dengar. Suara Ibu terdengar. Oke, Ibu share screen kembali. Kita ulang ya videonya, mohon maaf. Terdengar ya? Musiknya terdengar? Terdengar. Ya? Terdengar, Bu. Benar. Oke, silahkan simak. Oke, teman-teman. Sebentar, Ibu tutup dulu ya. Oke, bagaimana tadi dengan tayangan videonya? Apakah menarik? Menarik. Apakah ada hal-hal baru yang kalian dapatkan dari video tersebut? Oh, saya baru tahu, misalnya ternyata lebih baik memahami ya daripada menghafal, betul tidak? Ya. Kalau itu ya menurut Ibu ya. Kalau kalian bagaimana? Coba Tunggul, apa hal baru yang kamu dapatkan dari video tadi?
Sama Bu, lebih apa harus mengerti bukan menghafal. Harus mengerti, bukan menghafal. Kenapa harus mengerti, bukan menghafal? Ya, nggak tahu sih pokoknya. Ya, lebih harus mengerti lah. Harus mengerti, karena Dalam- kalau mengerti bisa lebih lama ya nempelnya ya. Iya sih. Ingatan ya, kalau menghafal nanti bisa lupa. Tapi kalau kita paham, relatif itu akan lebih lama kita ingatnya. Betul tidak, Tunggul? Betul. Kalau menurut Nabil, apa Nabil? Tayangan Kalau belajar itu harus butuh suasana yang nyaman, Bu. butuh suasana yang nyaman. Seperti apa misalnya? Kayak misalnya di kamar gitu ada AC-nya. Oke, kalau kegerahan, kebayang ya Nabil ya, boro-boro bisa konsen ya, belajarnya ya. Iya. Kalau Mardiah, apa Mardiah? Jadikan belajar menjadi waktu yang lebih menyenangkan. Oke, menjadi sesuatu yang menyenangkan. Memilih waktu belajar menjadi waktu yang menyenangkan ya. Apakah Mardiah sudah pernah menemukan saat-saat yang menyenangkan saat belajar? Sudah. Kapan Mardiah merasa ketika belajar itu menyenangkan? Kalau lagi bahas, lagi sebelum pandemi ya, merasa belajar itu kenapa bisa menyenangkan sebelum pandemi? Kita belajarnya Bisa bareng teman-teman. Kalau Haikal, yang Haikal dapatkan dari video tadi apa? Kenapa? Haikal? Apa Haikal? Sinyal ya Haikal ya? Oke, barangkali teman-teman mengalami kesulitan. Haikal? Ini ada. Yang Haikal dapatkan dalam video tadi apa? Apa namanya? Belajar rajin tapi tidak lama. Iya, betul. Tidak lama. Kenapa ya Haikal dianjurkan seperti itu? Rutin tapi tidak lama. Supaya tidak bosan dan Iya. tidak pusing. Oh, betul ya, terbayang ya. Jadi biar kita tidak jenuh kalau kelamaan gitu ya belajarnya. Jadi dibikin waktunya sedikit-sedikit tapi sering gitu. Oke ya, teman-teman, alhamdulillah sudah bisa menangkap pesan dari video yang tadi ditayangkan. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nih, sejauh ini teman-teman sudah menerapkan apa sih dalam belajar yang efektif itu yang sudah pernah teman-teman lakukan selama ini apa di rumah? Belajar bareng, Bu. Belajar bareng. Nabil lebih suka belajar bareng atau belajar sendiri? Bareng, Bu. Bareng. Alasannya apa? Jadi bisa mengungkapkan pendapat gitu, Bu. Misalnya beda pendapat. Bisa berdiskusi ya. Bisa Ya. saling sharing ya, pengetahuan baru gitu ya Nabil ya. Iya. Kalau Mardiah yang sudah pernah selama ini dilakukan apa? belajar bareng. Selain belajar bareng apa? Mardiah sudah pernah merangkum pelajaran? Sudah? Sudah pernah? Mardiah merasa terbantu enggak dengan rangkuman pelajaran yang Mardiah buat? Merasa banget, Bu. Merasa banget ya. Jadi kalau kita udah begitu kita punya kayak rangkuman sendiri atau kayak catatan pribadi. Oke. Kalau Tunggul yang sudah pernah dilakukan apa Tunggul? Merangkum sama belajar nyaman. Belajar nyaman, mencari tempat yang nyaman gitu ya Tunggul ya? Ya, tapi kalau saya mencari tempat yang nyaman, bukannya fokus malah ngantuk. Ngantuk. Kayak terlalu nyaman gitu. Terlalu nyaman. Jadinya gimana dong akhirnya? Ya jadi ya pindah-pindah gitu saya sih. Pindah-pindah biar Jadi nggak kalau bosan ya. di sini gerah gitu. Iya. Oke. Kalau Haikal yang sudah pernah dilakukan apa Haikal? Saya kerja kelompok.
sambil dengerin lagu. Dengerin lagu. Supaya nggak bosan. Ya, supaya tidak. Oh, jadi Haikal senang kalau belajar itu sambil mendengarkan musik ya, Haikal? Begitu ya? Oke, alhamdulillah. Oke ya, teman-teman. Sudah mengungkapkan bagaimana pengalamannya ya terkait dengan belajar yang sudah dilakukan. Nah, sekarang coba Ibu minta nih teman-teman tulis ya. Teman-teman tulis. Kita kan tadi sudah tahu nih. Sudah tahu dari video cara belajar efektif, kemudian kita juga sudah pernah melakukan. Nah, untuk kedepannya terkait dengan kondisi kita masih pandemi seperti ini, kira-kira rencana apa yang akan teman-teman lakukan ya? Maaf, yang akan kalian semua lakukan dalam rangka pembelajaran jarak jauh yang efektif. Ya, ditulis ya. Ibu minta waktu Ibu beri waktu 2 menit deh untuk merencanakan akan melakukan apa. Cara belajar yang efektif dalam pembelajaran jarak jauh. Silakan ditulis. Nanti Ibu minta kalian semua presentasi yang sudah ditulis lalu kita tanggapi ya. 2 poin aja kan Ibu? Boleh minimal 2, mau banyak boleh. Silahkan 2 menit. Oke. Ya. Sudah, teman-teman? Ganggu bentar. Kalau sudah, sudah 2 menit. Siap? Nah, Bu. Oke, sekarang Ibu akan minta kalian mempresentasi ya, lalu kita bahas ya. Coba Ibu mau tahu. Ibu akan share screen deh, share screen. Ibu akan menyiapkan dulu. Bentar ya. PowerPoint. Yap. Ya, silahkan. Dimulai siapa nih yang mau presentasi dulu? Rencana. Siapa? Nabil? Silahkan, Nabil. Disiplin mengatur waktu. Oke, 1 Nabil ya. Terus apa lagi? Kerjakan tugas yang paling sulit dulu. Oke. Terus berikutnya siapa? Saya. Mardiah ya? Mardiah mau apa rencananya? Menemukan gaya belajar tersendiri. Oke, gaya belajar sendiri ya. Terus apa lagi? Pembelajaran dengan gimana ulangi? Pembelajaran daring dengan
Dengan? Dengan video. Oh iya, belajar lewat video ya. Video, terutama video tutorial ya, Mardia ya. Tutorial. Oke, tunggu ngapain tunggu rencananya? Saya pertama mencari materi lebih di internet. Mencari materi tambahan ya. Ya. Terus apa lagi? Sama merangkum materi. Merangkum materi. Oke. Terus Haikal? Apa? Di antara proses pembelajaran ada permainan supaya nggak bosan. Oke. Bermain di sela pembelajaran. Terus apa lagi? Cari metode yang gampang dimengerti. Oh, metode yang lebih dimengerti ya. Dimengerti. Oke, sudah ya, kita? Sudah. Humaira, muncul nggak? Ada nggak? Nggak ya? Oke ya. Teman-teman, Ibu sudah menuliskan, bisa kalian lihat rencana belajarnya? Yang pertama, Nabil, disiplin mengatur waktu, mengerjakan tugas yang paling sulit. Kemudian ada Mardiah, ya, menemukan gaya belajar sendiri, belajar lewat video tutorial. Tunggul, mencari materi tambahan di internet dan merangkum materi. Haikal, bermain di sela pembelajaran, mencari metode yang lebih dimengerti. Oke, kira-kira dari rencana belajar ini menurut kalian, Tunggul misalnya, dari yang sudah disampaikan oleh Mardiah, Nabil, dan Haikal, ada nggak yang mau Tunggul kerjakan juga? Dari 3 orang teman yang lain. Mardiah sih. Mau ngapain Tunggul? Kalau saya Mardiah. Belajar lewat video. Oke, belajar lewat video tutorial ya. Biasanya itu akan membuat kita lebih memahami ya. Misalnya cara mengerjakan soal matematika gitu. Biasanya lebih jelas kalau kita bisa menyimak lewat video. Kalau Nabil, ada tambahan yang mau Nabil laksanakan nanti dari usulan teman-teman? Rencana teman-teman? Bermain di sela pembelajaran. Oke, rencananya Nabil mau bermain apa tuh? Kalau Nabil? Tebak-tebakan gitu, Bu. Tebak-tebakan, ya. Apalagi kalau lagi belajar bareng ya, Nabil ya. Oke, kalau Mardiah mau menambahkan apa dari yang disampaikan teman-teman? Mau mencari materi tambahan di internet. Oke, biasanya itu menambah ya, menambah wawasan kita, biar kita tidak tergantung dengan buku paket ya. Kalau kurang paham bisa mencari tambahan materinya. Kalau Haikal, mau menambahkan apa Haikal? Disiplin mengulur waktu. Mengatur waktu, oke ya. Biasanya Haikal lebih suka belajar pada waktu pagi, siang, atau malam? Malam biasanya. Malam. Oke ya teman-teman, semoga dengan rencana belajar yang sudah teman-teman presentasikan bisa dilaksanakan ya nanti di proses pembelajaran. Oke. Nah, berikutnya sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita sudah belajar tentang apa tujuan belajar ya, bagaimana cara belajar yang efektif, kemudian kita juga sudah menyampaikan pengalaman ya, pengalaman kalian dalam belajar efektif dan sudah membuat rencana ya, cara belajar efektif dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama-sama ini bisa diterapkan ya, tadi rencana-rencana belajarnya, karena sesungguhnya dalam hidup kita belajar itu adalah sepanjang hidup ya. Talabul ilmi madal hayah, belajar itu sepanjang hidup. Sekarang mungkin kalian mengikuti pembelajaran di sekolah. Nanti setelah lulus di SMP ke SMA, kuliah, bekerja gitu ya, berumah tangga, dan itu adalah sebuah pembelajaran yang tidak pernah terhenti gitu.
dimanapun kita berada, jadikan diri kita sebagai seorang pembelajar sejati. Apa ilmu yang bisa kita dapatkan? Apa hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Dan jadikan belajar itu sebagai sesuatu yang menarik, ya. Jangan jadi hal yang menakutkan, apalagi membosankan, gitu ya. Nah, semoga kalian semua bisa mengambil kesimpulan ya dari diskusi dalam bimbingan kelompok kita. Coba Ibu minta satu orang deh yang menyimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan bimbingan kelompok kita hari ini? Siapa ya? Nabil. Apa Nabil kesimpulannya? Kita harus rajin belajar. Oke, terus? Tunggul, tambahkan Tunggul. Belajar harus menjadi hal yang menyenangkan. Harus menjadi hal yang menyenangkan. Haikal, tambahannya apa? Kesimpulannya? Apa Haikal? Melakukan hal yang menyenangkan supaya tidak bosan. Supaya tidak bosan. Oke. Mardia, kesimpulannya apa? Belajar bisa meningkatkan pengetahuan. Oke ya, teman-teman. Anak-anakku, mohon maaf Ibu lupa terus nih manggil kalian. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir kegiatan bimbingan kelompok ini. Semoga bermanfaat ya apa yang sudah kita lakukan di sini. Dan kalau kalian menemukan kesulitan, ingin berdiskusi dengan Ibu, atau kalian menemukan kendala ya dalam rangka menerapkan cara belajar yang efektif ini, jangan segan-segan ya, hubungi Ibu ya. Boleh di grup, boleh japri. Insya Allah Ibu akan siap ya membantu kalian. Sampai di sini, kalau ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Insya Allah cukup ya. Oke, Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kalian semua ya. Sampai ketemu lagi nanti di kegiatan BK berikutnya. Semoga semuanya sehat-sehat bersama keluarga ya. Oke, Ibu akan tutup pertemuan ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.